Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek building automation saya, yaitu adalah transformasi pada gedung kampus kuliah bersama. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai program saya. Bagian ini akan mengatur mengenai waktu yang ditampilkan pada tampilan tes nantinya. Lalu pada sesi ini akan mengatur bagian lighting, di mana ini merupakan untuk nyala dan mematikan, dan sedangkan untuk yang bagian ini satu kosong I04, I06, I010, I012, I014, dan I16 ini digunakan untuk mengatur apakah dia ingin mengikuti scheduling atau mengikuti tombol ini yang ada di I03 sampai dan di I15 ini. Dimana yang di-endkan dengan output. Nah, sedangkan untuk scheduling akan diatur oleh bagian tombol ini, dimana kita dapat menentukan jam nyala dan jam mati yang akan dikomparasi untuk nantinya akan keluar pada hasil bagian sini. Nah, untuk menentukan bagaimana dia akan menggunakan scheduling ataupun manual, dia akan menggunakan OR ini. Dan juga yang bagian N ini. Nah, bila salah satunya dinegasi, maka kita memilih apakah yang satu ini akan mengikuti yang scheduling ataupun mengikuti yang manual. Lalu dihasilkan di OR dan akan keluar dari lampu yang nanti yang mulai di 84 ini. Lalu untuk bagian dari selanjutnya adalah bagian pompa house. Di sini adalah untuk memprogram yang matinya air bersih, kebakaran, dan juga kita akan dapat mengambil ukuran harga totalnya berdasarkan dari penggunaan air dan juga harga yang kita inputkan. Lalu juga ada alarm kebakaran, di mana alarm kebakaran yang akan menyala ketika kedua inputnya nyala. Apa yang kedua inputnya itu adalah adanya deteksi adanya api dan juga mendeteksi adanya asap. Ini ada terdapat pada 10 titik di satu lantai yang akan kami OR-kan, dan hasil OR-nya bila ada salah satu yang menyala maka dia akan menyalakan sprinklernya di satu lantai. Kenapa kok di satu lantai? Karena untuk mencegah adanya penyebaran kebakaran. Lalu di sini merupakan bagian energi, halaman energi. Pada bagian ini akan menampilkan temperatur dari suhu trafo. Ini kita dapat menginputkan nilainya, lalu ini untuk nilai maksimalnya. Lalu di sini ada komparat yang digunakan untuk mengatur dari jarumnya, hingga jarumnya dapat menyesuaikan warnanya sesuai pembagian warnanya yang ada di gambar. Ini ada 6 pembagian sehingga ya, akan ada 6 jarum yang berwarna berbeda-beda yang akan dikomparasikan dan masuk ke D41. Untuk hasilnya nanti yang dari input ini akan di scaling menjadi derajat, yaitu 135 derajat hingga minus 135 derajat yang akan masuk ke D29 ini. Sedangkan untuk yang bagian ini untuk menampilkan nilai dari bacaan dari I42 ini yang dibagi jadi 1000, 100, 10, dan 1 digit ini. Sedangkan ini bagian tegangan di sini untuk menampilkannya dan nilai yang masuk itu tadi 43, lalu akan ditampilkan dan di scaling menjadi 0 sampai 90 dan masuk ke display 43 ini. Nah, lalu untuk ini juga ada untuk bagian untuk menampilkannya di sini ada 4 digit tampilan, yaitu ada D44, D45, D46, dan D47. Sama juga ini adalah nilai maksimalnya. Kalau di sini untuk arus sama seperti tegangan, di mana ini adalah inputnya, lalu di scaling jadi 0,20 dan ini masuk ke display 52. Nah, ini adalah bagian tampilan nilainya nanti ada 4 digit D53, 54, 55, dan 56. Tetapi yang digunakan pada
sistem nanti akan hanya 3, itu dari 54, 55, 56. Itu juga dengan tegangan yaitu dari 45, dari 46, dan dari 47. Nah, ini juga seperti dengan yang ada di Pubhouse, kita dapat penipuan harganya, lalu kita dapat hubungan listrik dan masuk ke 51 nanti. Lalu ini ada status incoming untuk mendisplaykan nanti kontaktor, status ongoing, dan juga status ongoing dari FNTP. Lalu pada lift ini hanya meneruskan nilai dari bacaan yang ada pada lift, di mana ada kebakaran, lalu ada alarm, lalu ada indikator naik ataupun indikator turun. Lalu kita berpindah ke selanjutnya yang ada di atas ini, akan mengenai door access. Di sini adalah untuk mendeteksi apakah dia ada orang, lalu ini merupakan pintu yang kita kontrol. Kita dapat mengontrol secara manual ataupun secara otomatis mengenai scheduling, sama seperti lampu, di mana nantinya ini ada scheduling juga. Kita dapat menginputkan jam nyala dan jam matinya, nanti akan jadi output di D88 dan D90 ini. Nah, untuk cara selanjutnya kita tidak menggunakan scheduling. Lalu di sini merupakan sampai untuk perhitungan, di mana ketika ada suhu di antara 30 dan 37, maka dianggap dia boleh masuk, sehingga dia akan menampilkan di D79 mengatakan apakah dia ingin ataupun marah. Bila dia boleh masuk, dan akan menambah counter ini dan didisplaykan di D95. Berikut ini untuk pemrograman tampilan PIC tersebut akan kami hadirkan dengan demonya. Saat ini saya akan mendemonstrasikan mengenai project bahas kali ini, yaitu adalah building automation system pada gedung Campus Kuliah Bersama. Bukit ini merupakan halaman utama dari sistem bahas pada kampus ini. Pertama, pada halaman ini kita tampilkan pada tempat tanggal dan juga jam. Pada menu bagian sini terdapat menu untuk ini. Pertama ada lighting, ada alarm, ada door access, energy, water, dan juga kita tahu elevator. Nah, untuk kita berpindah menu, kita dapat menekan tombol masing-masing. Misalkan kita ingin melihat yang lighting, kita tinggal klik dan dia akan muncul halaman seperti ini. Nah, pada halaman ini kita dapat melihat nih lampu yang menyala dan lampu yang mati pada lantai tersebut. Tapi hanya yang kita lihat adalah poin-poinnya. Untuk kita ingin mengontrol ataupun ingin men-setting lampu-lampu tersebut atau menyalakan matikan, kita dapat melakukan tombol setting yang ada di kanan kiri. Saat kita menekan tombolnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada tampilan ini kita dapat memilih juga lantai yang akan kita setting, lantai 1, 2, 3, 4, ataupun yang kelima. Nah, pada sini, bagian ini kita juga dapat mengontrol operationnya. Kita ingin scheduling ataupun tidak. Nah, saat kita ingin scheduling, maka kita dapat mengontrolnya dengan tidak usah dicentang atau dianggap aja 0. Tapi saat kita ingin mengontrol secara manual, kita dapat menekan tombolnya, misalkan seperti ini. Saat ditekan, kita dapat mengontrol lampunya secara manual. Saat saya klik statusnya, maka dia dapat berubah menjadi menyala. Nah, saat ini menyala, kita dapat melihat juga lampunya yang di lantai 1 ini menyala. Untuk lampu yang di poin 2 ini, kita lihat bahwa ini akan dinyalakan di atas jam 6 malam dan dia sampai jam 8 malam. Saat ini jam menunjukkan pukul 19:39 yang menandakan bahwa seharusnya lampu ini menyala. Dan lampu ini
menyala. Saat kita melakukan setting, kita ubah menjadi misalkan 20 sampai 22. Seharusnya lampunya ini tidak akan menyala. Saat kita lihat, lampunya akan mati. Yang ini menandakan bahwa kita dapat mengatur lampunya secara manual ataupun secara scheduling. Nah, setelah kita melihat bagian lighting, kita dapat berpindah ke bagian selanjutnya, yaitu adalah kita dapat melihat di bagian file alarm. Jadi ketika saya klik file alarmnya, nanti maka akan muncul tampilan file alarmnya seperti ini. Pada file alarm ini, ketika ada api ataupun asap yang pada satu ruangan, maka hampir seluruh ruangan ini akan menyalakan lampu ataupun akan menyalakan sprinklnya. Adanya api atau simbol tersebut akan menandakan bahwa adanya kebakaran pada ruangan tersebut. Nah, ini misalkan saya beban setting saat kita kasih nilai inputnya 0 dan yang satu lagi 0 pada ruangan 101, maka apinya akan hilang karena dianggap tidak ada kebakaran. Nah, pada saat kita setting semuanya jadi 0, kita akan melihat bahwa sprinklnya mati. Sprinklnya nyala dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat air yang keluar dari sprinkle. Tapi bila kita setting semuanya menjadi 0 ataupun tidak ada kebakaran, maka sprinklenya akan mati seperti ini. Berikut ini bukan halaman mengenai yang file alarm. Nah, kita lanjut lagi, yaitu adalah di bagian door access. Berikut ini merupakan tampilan dari door access. Door access ini sendiri terdapat dua bagian, yaitu adalah pintu bagian yang akses setiap ruangan dan juga di bagian lantai utama ini. Dan di lantai utama ini kita dapat melihat suhu yang orang yang masuk, dan juga ini ada indikator bahwa apakah orang tersebut itu boleh masuk atau tidak. Nah, pada tiap ruangan ada dua simbol. Yang pertama itu ada gembok yang artikan bahwa ruangan dikunci, dan yang kedua adalah gambar orang yang menandakan bahwa di ruangan tersebut terdapat orang. Ini saya coba simulasikan pada ruangan 101 ketika tidak ada orang. Nah, saat saya ubah nilainya, maka gambar dapat berubah menjadi warna merah yang menandakan pada tidak ada orang. Saat ruangan 0102 yang saya ubah ini jadi satu seperti ini, maka di sini dapat menandakan bahwa adanya orang pada ruangan tersebut. Nah, lalu pada bagian gambar yang ini ada 6 account wing people. Ini akan menandakan bahwa berapa banyak orang yang sudah masuk. Ini dapat dinilai dengan berubahnya nilai ini. Saat misalkan saya suhunya adalah 0, maka kita dapat melihat bahwa belum bertambah. Tapi saat kita tes dengan suhunya yang boleh masuk, misalkan saya setting jadi 36, maka di sini orang bertambah menjadi 4, yang menandakan bahwa ada orang yang masuk. Tapi saat suhunya berada di atas 30 ketika pengucapan seperti ini, dia tidak akan terhitung masuk karena orang tersebut tidak diperbolehkan orang yang masuk. Lalu untuk gembok ini kita dapat gantinya seperti sama dengan lampu. Ada tombol setting di sini yang dapat kita gunakan untuk menyeting lampu tersebut. Nah, semisal saya coba buka halamannya seperti ini. Di sini kita dapat menyetingnya. Seperti lampu tadi, bila ini centang kita dapat mengaturnya sedang status ini. Tapi bila kita tidak centang, kita akan berjalan sesuai dengan scheduling. Ini jalan 102, saya buat sesuai dengan scheduling, maka
di ruangan 102 akan terlihat seperti ini, ada gemboknya. Tapi bila yang di ruangan 103 ini saya coba set dengan statusnya, saya ubah, maka ini gemboknya akan hilang, yang menandakan bahwa ruangan ini tidak terkunci. Lalu saat kita izinkan data bohong yang kita klik, maka halaman ini akan kembali ke halaman utama. Lalu saat ini kita coba, kita akan berpindah ke halaman energi. Nah, halaman energi ini akan membawa kita ke halaman panel yang akan ditambahkan seperti ini. Pada halaman ini kita dapat melihat status dari incoming, outgoing, dan juga status FMDB. Nah, pada halaman ini juga kita dapat melihat suhu dari trafo dan juga energi yang kita gunakan. Pada gambar ini, misalkan status incomingnya saya beri nilai 1, maka dia akan berubah menjadi berwarna hijau. Begitu juga dengan status outgoing, bila saya 1, maka dia akan menyala. Begitu juga dengan kontaktor, dia akan menyala ketika diberi nilai 1. Lalu status outgoing juga akan menyala ketika kita beri nilai 1. Nah, di sini bukan kontaktor yang menyala, ini bukan saat kontaktor dimatikan. Nah, lalu di sini juga ada gambar suhu yang bisa kita klik. Namun sebelum itu, saat kita misalnya kita coba mengatur suhunya ini jadi suhu yang tinggi, bisa saya ini coba menjadi 90, maka di situ akan bisa terdapat gambar yang menunjukkan bahwa suhunya berbahaya. Namun ketika kita ingin lihat detailnya, kita dapat melakukan klik pada gambar suhu ini. Misalkan saya coba klik, lalu maka dia akan menampilkan halaman temperatur suhu seperti ini yang merupakan pop-up. Ini menunjukkan bahwa suhunya dalam sampai 90, yang maksimalnya sudah 100, menunjukkan bahwa suhunya sudah berwarna merah. Ini merupakan gambar grafik dari Gauss. Nah, misalkan saya coba ubah menjadi 60, maka ini akan berpindah ke bagian sini, menunjukkan bahwa dia sudah 60 derajat Celcius. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai energi penggunaan kita dapat melihat melalui energi ini. Jika kita dapat melakukan klik, maka dapat muncul pop-up mengenai data energinya. Pop-upnya adalah seperti ini. Sini merupakan lihat mengenai tegangan kita sekarang, arus yang ada, dan juga penggunaan listriknya. Di sini misalkan penggunanya adalah 134 kWh, input harganya adalah 1200, maka akan menampilkan totalnya seperti ini. Di sini kita sudah dapat mengubah harganya, misalkan menjadi 1.500, maka totalnya juga akan berubah jadi 201.000. Tergantung juga dengan nilai KWH yang diterima, yang dapat menaikkan dan menurunkannya. Misalkan kita naikkan dari KWH-nya menjadi 150. Nah, ini juga akan berubah totalnya menjadi 225.000. Tegangan dan juga arus ini juga dapat bergerak gambarnya mengikuti dengan grafiknya dengan tegangannya. Misalkan arusnya ini saya ubah menjadi 60, maka dia akan bergerak naik ke kanan. Juga dengan tegangan, misalkan saya coba menaikkan menjadi 120, maka dia akan juga akan berkurang seperti ini. Baik, ini
Kita akan kembali lagi ke menu utama. Nah, setelah energi, kita dapat melihat yaitu dari bagian water. Water ini kita akan menampilkan halamannya, yaitu adalah pump house. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa seperti di halaman listrikan tadi, kita dapat melihat penggunaan air, input harganya, dan juga totalnya. Misalkan kita input penggunaan harganya adalah Rp500 per meter kubik, dan penggunaan airnya kita ubah menjadi 1000. Nah, di sini kita dapat melihat perubahan harganya menjadi 500.000. Di sini juga terdapat indikator bahwa air telah mengalir baik di pompa kebakaran dan juga di pompa air bersih. Semisal saya matikan pompa air bersihnya, maka akan menampilkan gambar seperti ini, di mana tidak ada air mengalir. Begitu juga dengan pompa kebakaran, bila saya ubah menjadi 0 atau tidak berjalan, maka akan menampilkan gambar seperti ini yang menandakan bahwa air tidak mengalir. Lalu kita coba lagi ke halaman utama dan kita coba bagian elevator. Elevator ini akan menampilkan bagaimana mengenai status dari elevator tersebut. Nah, seperti ini bukan sampai elevator. Di sini akan menampilkan di elevator ini apakah dia lagi bergerak naik atau turun. Misal saya coba gerakan naik, maka dia akan berwarna kuning seperti ini. Namun bila saya coba gerakan warna yang turun, maka dia akan berbintang lampunya menjadi seperti ini. Di elevator ini juga terdapat indikator yang menerangkan bahwa elevator ini sedang butuh bantuan seperti ini, yang menandakan adanya tumpuk seperti ini, dan juga kita dapat melihat elevator ini apakah dia sedang mengalami kebakaran. Nah, ini hanya digunakan sebagai pemberitahuan apakah elevator ini membutuhkan sebuah bantuan atau tidak dengan adanya logo ini. Oke, bagian elevator seperti itu. Mungkin base ini untuk penjelasan sistem dan demo sistem BAS di gedung S kampus kuliah bersama. Sekian dari saya, terima kasih.